Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Leni. Salam sehat buat kita semua. Nah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar muatan PPKN ya. Tema 7, subtema 1 ya. Oke anak-anak hebat, perhatikan terus penjelasan dari Ibu Leni. Kalian jangan kemana-mana ya. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu 1. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan akan tercipta budaya baru. 3. Faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi, mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. 4. Faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi dua anak-anak hebat, yakni ras dan suku. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanezoid, ras Negroid, ras Wedeoid, dan ras Mongoloid. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pertama. Kongres Sumpah Pemuda kedua menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar di layar ya. Inilah anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak hebat, perhatikan Sumpah Pemuda berikut ya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku. Kedua, bahasa daerah.
Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau laki-laki, garis ibu atau perempuan, atau kedua-duanya. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecahan persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Nah, anak-anak hebat, perhatikan ya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalau kalian belum paham, putar ulang lagi video pembelajaran ini ya, sampai kalian mengerti dan sampai kalian paham. Nah, untuk tugasnya anak-anak hebat, kalian kerjakan di halaman 82 ya, muatan PPKN nomor 1 sampai nomor 5 itu. Lalu tugas yang kedua, Ibu minta kalian menghafal Sumpah Pemuda, lalu kalian mengucapkannya divideokan ya. Itu tugas yang kedua. Jadi Sumpah Pemudanya dihafalkan, setelah sudah hafal lalu divideokan ya, diucapkan ya, divideokan ya, harus lantang ya, kalimatnya itu artikulasi bahasanya harus jelas ya. Nah, itu tugasnya ya, jadi nggak banyak-banyak. Hari Jumat kalian akan penilaian harian tema 6 ya. Jadi Ibu minta anak-anak persiapkan diri belajar. Jangan lupa anak-anak hebat, berdoa, jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.